pada sang saka merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Salam komando. Salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, saudaraku semua, serta anak-anak yang di rumah, hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, baik, saudaraku semua, hari ini Mister sudah bersama dengan seorang santriwati, ya, tepatnya santriwati baru dari kelas 7. Ya, siapakah namanya? Namanya adalah Nazwa Nur Nabilah, betul? Yang akrab kita panggil dengan Nazwa. Dan Nazwa ini punya impian menjadi seorang tentara. Ya, makanya kita sering panggil di sekolah ya dengan Ibu Komando. Wow, keren ya, atau Bu Polwan ya? Bu Polwan. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Nazwa terkait tentang impiannya ke depan, tentang sekolahnya, tentang asrama bagaimana. Oke, Nazwa, ya pakai mic-nya ya. Oke. Ibu Komando, ya sekali lagi salam komando. Salam. Oke, Bu Komando, sudah. Ya, bagaimana kabarnya? Udah, ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Nazwa sebagai santriwati di asrama baru nih ya, baru masuk nih, sudah 3 bulan ya. Sudah. Ya, 3 bulan. Nah, oke, Nazwa, Mister ingin tahu nih Nazwa nih, bagaimana kesan selama tinggal di asrama dinamika umat? Enak, lingkungannya juga bersih. Sekolah bersih tanpa cleaning service. Mantap. Teman-temannya pada baik. Di sini semuanya bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Nggak ada yang sendiri-sendiri. Ya, Bareng-bareng. saling kerjasama gitu ya, luar biasa. Oke, Nazwa dari SD mana? SDN Tegal 02. SDN? Tegal 02. Tegal 02, negeri ya? Negeri. Dari sekolah negeri masuk ke asrama, berarti harus mandiri. Apa kendala awal yang Nazwa alami di sini? Kendala awalnya pas pertama ngafalin Quran agak ribet dikit, tapi makin kesini alhamdulillah makin lancar. Makin lancar ya, alhamdulillah. Jadi menghafal Quran awalnya, yang agak lumayan susah ya. Tapi terbiasa jadi biasa. Ya, jadi malah menikmati ya. Menghafal itu mudah ternyata. Yang mudah, luar biasa. Oke, Nazwa. Ya, bagaimana dengan orang tua di rumah? Apakah Nazwa sering merindukannya? Pas pertama masuk sini kangen, sering nangis juga. Sering nangis kenapa? Kangen kayak suasana rumah gitu, kangen mama, kangen ayah. Pasti ya. Kalau sekarang setelah 3 bulan berlalu Udah enggak. sudah terbiasa ya. Sudah Terbiasa. Apalagi nanti kelak ya punya impian menjadi seorang tentara. Tentunya harus mandiri kan, jauh dari orang tua sudah pasti, dan terbiasa mulai hari ini. Ya, oke, mantap. Oke, Nazwa. Ya. Bagaimana di asrama Nazwa? Apa hal-hal yang menyenangkan di asrama? Kalau di asrama senang, banyak temennya, semuanya bareng-bareng, gak ada yang sendiri-sendiri. Dibaikin juga sama kakak kelasnya, kakak kelasnya baik. Nggak ada yang bikin sedih sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau Nazwa pertama kali masuk ke DU itu dari orang tua atau di sendiri? Dari orang tua. Orang tua. Apa yang beliau sampaikan waktu itu? Ini kan saudara saya ada yang masuk sini. Siapa? Kanadia. Kanadia, saudara ya? Ya saudara. Oke. Terus Kak Andri juga masuk sini. Iya. Jadi orang tua nyaranin buat masuk sini biar bisa jadi hafiz Quran. Amin. Hafizoh. Hafizoh. Biar bisa banggain orang tua. Amin. Oke. Kalau awalnya Nazwa memang pengen di sini atau pengen di sekolah lain? Sekolah lain. Di mana? Di Citra Bangsa. Oh, Citra Bangsa, CB. Oh gitu. Cuman orang tua menyuruh ke DU. Iya. Dan Nazwa mau. Ya, dan itu memang Nazwa memang tergantung orang tua ya. Dan menjadi anak beasiswa di sini. Wah, luar biasa. Ya. Oke, Nazwa. Tadi kan hal-hal yang menyenangkan di asrama gitu ya. Ada nggak Nazwa hal-hal yang membuat
apa yang terkadang membuat jenuh di asrama itu apa? Kadang kayak ini sih membuat jenuh, capek gitu. Pasti ya. Iya. Terus teman-temannya juga kadang-kadang ada yang gitulah. Iseng. Ada yang Iseng. lagi tidur diisengin. Iya. Udah sih itu doang. Itu sebagai ini ya sehari-hari ya. Wajar ya kalau ada yang iseng ya, suka usil ya. Tapi itu bisa menambah kebahagiaan ternyata. Ya kalau cuman sepi kan nggak seru ya. Sepi gitu kan. Kalau ada yang iseng kan rame gitu kan. Seru ya. Oke, Nazwa. Nazwa. Apa namanya, Nazwa itu waktu SD ya di negeri kan, di negeri masuk ke sekolah Islam berasrama ya. Apa yang ilmu apa yang Nazwa dapatkan ya setelah Nazwa itu masuk ke dinamika umat? Ilmu apa? Apa ya? Banyak sih yang didapat. Banyak. Apa? Bisa disebutin contohnya? Hafalan Qurannya makin maju, Oh, makin mantap. banyak, Ya. makin banyak temennya, makin sering-sering. Sering-sering gitu ya. Oke, Nazwa, ya terkait tentang ini nih pelajaran di sekolah. Wah, Nazwa, apa pelajaran yang Nazwa paling suka? Banyak. Ya, diantaranya? PJOK, bahasa Indonesia, sama udah itu aja. Itu. Oke, kalau yang menurut Nazwa itu yang susah apa? Matematika, pasti itu ya. Hampir semua anak bilang pasti yang susah matematika. Kenapa sih Nazwa? Kenapa sih? Mister boleh tahu nggak kenapa kok susah? Kayak bingung gitu. Oh, caranya. bingung. Terus agak ribet. Tapi seru. Oke. Lebih ribet mana antara MTK dengan bahasa Inggris? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Nazwa. Ya, berarti apa usaha Nazwa supaya mudah untuk belajar MTK? Pertama ngapalin perkaliannya, pembagiannya, sama rumus-rumus yang lain. Itu. Ada nggak perbedaan antara pelajaran di SD dan di SMP? Beda. Ada. Apanya yang beda? Jadi suasananya beda. Terus pelajarannya kayak tentang pelajaran yang lain yang beda gitu, Mister. Beda ya. Teman-temannya juga beda. Pasti. Yang jelas di SMP makin tinggi materinya, makin padat ya, makin banyak. Oke. Nazwa punya target di kelas? Target? Mungkin bisa juara kelas atau apa? Pengen. Apa? Pengen jadi juara kelas. Juara kelas. Amin. Ya, semoga terwujud. Amin. Nazwa siapa sahabat di asrama? Iya. Sahabat terdekat siapa? Kaica. Oh, Kaica kelas 10. Iya, dekat ya sama Kaica. Kenapa Kaica? Baik, Mister. Baik. Ya. Kayaknya kakak Kaica emang sama kelas 7 dekat ya? Dekat, Mister. Ya, merangkul kakak ya. Merangkul semua di ini ya. Baik ya. Oke. Nazwa kalau seandainya Nazwa bisa pulang pergi, memilih ya antara pulang pergi atau asrama, pilih mana? Asrama. Tetap asrama. Kenapa emang? Udah nyaman? Asrama udah nyaman. Udah nyaman ya. Kan kalau pulang pergi kan ketemu orang tua, bisa main HP. Ya, kan HP nggak ngejamin kita buat masuk surga. Masya Allah, HP tidak menjamin kita masuk surga. Berarti memang Nazwa tetap ingin stay di asrama, walaupun dapat pulang pergi misalnya tuh, disuruh pulang pergi nggak mau tetap asrama ya. Karena repot-repotin orang tua aja pulang pergi. Oh, Masya Allah, kalau pulang pergi merepotkan orang tua, ngerepotin gitu ya. Nazwa anak paling besar? Anak pertama. Pertama dari 2 bersaudara. Oh, berarti punya adik 1? Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara, punya adik 2. Oke, masih SD ya berarti ya? Yang 1 baru 1 tahun.
Yang kedua? Yang kedua SD kelas 2. SD kelas 2. Oke, laki-laki semua? Yang kedua adik kedua itu kelas laki-laki. Laki-laki. Yang terakhir? Ketiga perempuan. Oh, perempuan. Berarti laki 1. Laki 1. Orang tua berarti di rumah nggak terlalu sepi ya? Iya. Ya, tetap rame ya, punya 2 adik ya. Ya. Oke, mudah-mudahan Nazwa betah di asrama dan bisa membuat bangga kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nazwa lanjut ya. Oke, Nazwa, kan kita sering ngobrol ya, sering diskusi bahwa Nazwa ini ternyata kelak ingin menjadi seorang tentara, ya, masuk ke dunia militer. Wah, itu terbukti karena Nazwa ketika memimpin doa di kelas suaranya paling kencang, ya, yang paling lantang, ya. Terlihat sejak sekarang bahwa memang sudah berbakat menjadi seorang tentara, ya. Makanya kita panggil Ibu Komando di sekolah, ya, atau Bu Polwan. Nah, begitu. Oke, Nazwa, kita sekarang ini yuk berbagi atau sharing tentang impian menjadi seorang tentara, ya. Kenapa? Pengen jadi tentara. Ya, Biar kenapa? mandiri, kuat, bisa jaga diri, sama bisa buat kayak haji orang tua. Oh, berarti untuk haji orang tua, ya. Nazwa punya inspirasi tentang mungkin tokoh militer yang Nazwa suka? Siapa? Hah? Belum punya. Oke, tapi siapa orang yang paling berpengaruh ke Nazwa? Saudara. Sepupu. Dia apa? Tentara. Tentara. Berarti dia bisa menjadi inspirasi buat Nazwa. Inspirasi ya. Sepupu tentara Angkatan udara. Udara. Oke, kalau Nazwa maunya jadi angkatan darat. Wis, sedap, keren. Oke, angkatan udara itu berarti sepupu ya? Laki-laki ya? Laki-laki. Sering ketemu? Jarang, karena kan Jarang pulang kan? Jarang pulang. Kalau ketemu apa yang dia ceritakan, Nazwa? Banyak. Pengalaman. Tentang apa misalnya? Kayak latihannya di sono, sehari-hari dia di sono. Di sana. Oke. Terus Nazwa terinspirasi. Ya. Iya. Ketika Nazwa kelak memilih menjadi seorang tentara, ya, apa yang akan Nazwa lakukan? Kalau sudah jadi nih. Jadi mimpi negara, maksudnya kayak komandonya gitu. Iya, jagain negara ya. Pertahanan. Iya, negara. defense, pertahanan. Oke, good. Ya, itu ya. Jadi punya keinginan ingin mimpin negara, ya, menjaga negara dari serangan asing, ya, atau dari luar gitu ya. Itu tugas tentara tuh, ya, untuk pertahanan negara. Ya, mantap. Ya. Nah, saya Bang berani perang? Berani. Wow, berani, yakin? Hah? Yakin. Bang, tembak gitu, rudal, roket, berani? Berani. Berani. Sering nonton film perang seperti itu? Sering? Beneran? Bener. Filmnya apa? Lupa Mister. Oh, lupa. Gue sering nonton ya? Iya. Dan itu menjadi, kalau pulang, ya. Dan itu menjadi inspirasi ya? Inspirasi, oke. Berarti Nazwa dari sekarang itu sudah mencoba mandiri agar kelak terbiasa mandiri, jauh dari orang tua. Ya, gitu ya. Jadi mulai sekarang sudah pengen asrama supaya mandiri, ya, supaya bisa semuanya sendiri dan berlatih mulai hari ini, gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, berarti nanti Nazwa SMA mau di mana kalau begitu? Terus orang tua aja. Orang tua. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua. Berarti kalau mau masuk tentara berarti harus taruna ya? Iya. Bisa jadi. Ya, di Magelang. Betul ya? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan sih terwujud. Amin. Pasti terwujud ya. Oke, Nazwa. Menjadi TNI, Tentara Angkatan Darat. Oke. Apa yang Nazwa sudah persiapkan mulai hari ini agar Nazwa kelak bisa, ya, mewujudkan impian Nazwa? Mulai jaga diri, mandiri, jauh dari orang tua. Mandiri, menjaga diri,
terus baru itu. Baru itu. Pelan-pelan ya, namanya berproses. Ya, berproses. Oke. Najwa, jadi polisi nggak mau? Enggak, Kenapa? enggak apa-apa. Hah? Pengen jadi tentara. Ya, lebih ke tentara ya. Oke. Najwa tahu nggak perbedaan antara itu mereka berdua, Belum, tentara dan polisi? belum tahu. Hah? Belum. Belum tahu. Kalau polisi untuk menjaga masyarakat, ya. Tentara untuk menjaga Negara. negara. Itu dia bedanya, ya. Jadi ada perbedaan tugas di situ. Ya, kalau polisi untuk menjaga masyarakat, ya petugasnya di tengah-tengah warga ya. Kalau tentara itu memang di perbatasan, ya, di tempat-tempat yang ujung negara gitu ya, untuk menjaga negara gitu ya, tentara tuh. Dan Najwa siap seperti itu. Siap. Siap ya? Siap. Wah, luar biasa. Oke, Najwa. Berarti Najwa itu menjadi seorang tentara plus menjadi seorang hafizah 30 juz. Bisa? Insya Allah. Insya bisa. Allah, pasti bisa. Dan ada kan seperti itu kan ya? Ada. Ada, banyak ya. Banyak. Seorang tentara, dokter, polisi, ya kan, dosen, tapi 30 juz, seorang hafiz atau hafizah. Ada, banyak. Banyak. Dan Najwa kelak ya menjadi orang yang seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam komando. Salam. Oke, Ibu Komando. Ya, sekarang Ibu Komando coba berikan, ini terakhir ya. Bu Komando berikan pesan atau nasihat kepada teman-teman yang sedang nonton nih, yang di rumah nih, ya. Silakan coba Ibu Komando nasihat dan pesan untuk teman-teman di rumah dari Ibu Najwa Nur Nabila. Kalau punya cita-cita, kejar setinggi mungkin. Wow, Kalau jatuh, pasti kalian jatuh di antara bintang-bintang. wis, Bung Karno itu ya. Lalu Jangan pantang menyerah. Harus mandiri, semangat. semangat. Jangan dengerin apa kata orang lain kecuali kalau disemangatin. Jangan dengerin apa kata orang lain kecuali kalau Disemangatin. disemangatin ya. Jadi kalau orang yang suka bullying gitu ya, yang suka ngomong di belakang, jangan dengerin ya. Anggap aja angin lewat. Anggap aja angin lewat. Ya, keren. Lalu Bu Komando? Jangan lupa ibadahnya biar cepet dikabulin sama Allah. Amin. Hah? Udah kayaknya. Sudah cukup? Sudah cukup. Wah, luar biasa. Ini pesan yang sangat bagus ya. Keren sekali nih pesan nih. Terutama tadi yang jangan dengarkan apa kata orang lain. Ya, karena kalau kita dengarkan bikin down ya. Ada yang ngomong begini, ada yang begitu ngomongnya. Betul nggak Najwa? Bikin kita patah semangat. Iya. Kalau Najwa sering mendengar seperti itu. Sering. Apa misalnya? Kayak ngapain sih jadi TNI, perlu banyak uang gini-gini lah gitu-gitu, gak pantas jadi TNI. Oh gitu. Wow. Yang bilang itu ada? Yang bilang itu? Teman ya? Ada, Iya, ada. Ngapain TNI gitu ya? Apa? Itu juga kalau ketembak juga nanti mati gitu. Mas, tapi astagfirullah. udah diemin aja. Diemin aja. Angin lewat. Ya, justru mereka orang-orang yang pesimis ya. Kalau kita optimis kan, kita pasti bisa gitu kan. Wah, luar biasa. Berarti memang Najwa pengalaman digituin ya. Pengalaman. Dan dianggap angin lewat. Dan kita tetap berjuang. Ya. Wah, luar biasa. Oke, itu dia Najwa Nur Nabila, Ibu Komando yang hari ini kita undang untuk berbagi cerita dan pengalaman. Ya, oke, yang di rumah, anak-anakku semuanya atau ayah bunda yang sedang menonton, terima kasih yang sudah menonton. Oh, Bu Komando belum tutup tadi, ya. Siap gerak, itu belum tutup. Siap, gerak. Siap. Oh, berikan hormat kepada Sangsa Kamera Putih dong Bu Komando, jangan lupa. Ya, ini ada bendera kebanggaan bangsa kita di sini, ya. Oke. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, ya. Thank you semuanya yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.